jelas deh soalnya nggak terlalu lama. Kan kalau sebelumnya kita tahu kita bisa nerusin data itu ke sebuah komponen melalui props kan. Misalkan kita buat di sini folder components, di dalamnya itu ada komponen button. Oke. Terus kita buat dia export function button. Terus kita kasih dia misalkan button sederhana aja nih, button terus judul button di sini. Terus kita import atau kita render dia di bawah hello world ini. Jadi kita tinggal kasih button. Kita cek ada ya judul button di sini. Kalau misalkan kita mau judul buttonnya itu dynamic, berarti kita bisa nerusin dia dalam bentuk props kan. Misalkan dia menerima sebuah props, judulnya itu atau nama propsnya itu title. Terus kita tinggal tampilin titlenya di sini. Berarti sekarang app.jsx-nya kita kasih dia title. Misalkan judul buttonnya itu login. Dia nampilin login. Kalau kita buat dua kali, yang satu login, yang satu lagi register, dia nampilin register. Tapi ada satu cara lagi untuk nerusin data itu ke komponen, tetap melalui props, tapi dia dengan konsep children. Kalau sekarang kan kita nerusin datanya itu melalui ini kayak atribut ya, kita ngasih atribut di elemennya. Tapi kita bisa ngelewatinnya melalui children. Caranya itu kita hapus dulu nih, kita hapus dulu button kedua, kita hapus dulu nih yang namanya itu atribut title. Terus kita kasih dia tag penutup kayak elemen HTML biasa. Misalkan kita mau kasih dia login. Kalau kita save sekarang, kita refresh, dia nggak muncul. Kenapa dia nggak muncul? Karena value login ini belum kita tampilkan di komponennya. Dia nggak lagi menerima props yang namanya itu title, tapi apapun yang kita kirimkan di tengah ini, apapun ya yang kita kirimkan di antara tag pembuka dan tag penutup ini, dia akan otomatis terima sebagai yang namanya itu children. Jadi kita tinggal nampilin childrennya. Kita save. Kalau kita lihat dia nampilin login. Sekarang kalau kita lihat lagi, misalkan button register, kita save, dia menampilkan register. Jadi kita bisa nerusin data melalui komponen dengan konsep props, tapi nggak melalui atribut. Jadi kita bisa kirimkan dia antara tag pembuka dan tag penutupnya. Segala hal yang ada di tag pembuka dan tag penutup ini itu akan selalu jadi children. Nggak peduli mungkin kita ngasih string, bisa jadi aja kita ngasih dia elemen lain, H1 juga bisa. Misalkan di button ini kita ubah dia menjadi sebuah div, terus di dalamnya ada H1 hello world. Kita save nih. Terus kita kasih juga di sini misalkan H2 hello world dengan H2, terus ada H3, terus hello world dengan H3. Terus kalau misalkan nih kita tampilkan childrennya itu setelah H1 ini, kita save, lihat dia akan menampilkan hello world, terus hello world dengan H2 H3. Artinya segala hal yang kita kirimkan di sini di antara tag pembuka dan tag penutup, maka akan ditampilkan di children ini. Kalau misalkan kita childrennya kita pindahkan ke atas dengan H1, maka sekarang yang ditampilkan dulu H2, H3, baru H1. Jadi segala hal yang kita kirimkan di tengah ini akan di render di bagian children. Jadi ini cara untuk mengirimkan data dengan props melalui children. Oke. Jadi ini aja yang kelewat kemarin di pembahasan propsnya. Kita lanjut ke materi yang kita bahas hari ini. Jadi apa sih recruiter itu?
Jadi React Router ini adalah sebuah library yang digunakan untuk mengelola navigasi dan routing dalam aplikasi React. Jadi React Router ini memungkinkan pembuatan aplikasi web single page application atau SPA, di mana navigasi antar halaman web itu dapat dilakukan tanpa melakukan refresh seluruh halaman. Jadi untuk React Router ini bisa kita cek di website resminya. Ini ada https://reactrouter.com. Kita coba buka website resminya di reactrouter.com. Jadi ini adalah website resminya. Nanti jika teman-teman ingin pelajari lebih lanjut, bisa buka di bagian dokumentasinya. Nanti di sini dijelasin semua hal yang ada hubungannya dengan React Router ini, mulai dari instalasi, terus gimana cara routing, navigasi, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke praktikumnya, mungkin langkah pertama seperti biasa kita instalasi dulu project React-nya. Di sini saya udah buat folder untuk pertemuan 21. Nih, kita instalasi project React-nya seperti biasa. Kita lakukan lewat terminal dengan perintah npm create feed add latest. Terus nanti diminta buat kasih nama projectnya. Misalkan kita mau kasih nama projectnya itu React Router. Terus kita pilih framework React sama JavaScript. Terus kita diminta untuk pindah ke foldernya. Terus tinggal npm install untuk menginstalasi dependensi yang dibutuhkan. Nanti kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Kalau udah seperti ini berarti instalasinya udah selesai. Kita diminta ngejalanin servernya. Tapi sebelumnya kita buka dulu deh di VS Code. Nanti kita jalanin via terminal Visual Studio Code-nya aja. Oke, kita udah di Visual Studio Code-nya. Kita tinggal jalanin project React-nya dulu untuk ngecek apakah ada yang error apa enggak, dengan perintah npm run dev seperti biasa. Terus kita buka nih linknya di browser. Oke, kalau udah muncul kayak gini berarti udah aman ya projectnya. Selanjutnya saya mau rapiin dulu. Saya menghapus semua index CSS-nya, terus menghapus semua app.css sama komponen app-nya saya buat ulang nih. Export default app. Kita ngebalikin H1 aja, misalkan hello bro. Oh, ini kita lupa ngasih keyword function. Kita cek. Oke, udah muncul hello world. Berarti ini project React-nya udah selesai. Kita bisa lanjut ke materinya. Yang pertama, untuk instalasi React Router itu, kita bisa instalasi React Router pakai perintah npm install React Router DOM. Ini juga bisa teman-teman temui kalau misalkan ngebuka website npm, terus tinggal di searching React Router DOM, di search ini React Router DOM. Perintahnya itu npm i React Router DOM. Jadi sebenarnya untuk instalasinya itu installnya ini bisa disingkat teman-teman. Jadi nggak harus saya buka terminal baru nih. Jadi nggak harus ngetikin lengkap-lengkap npm install React Router DOM. Sebenarnya bisa disingkat, npm installnya ini disingkat jadi npmi. Jadi npmi sama npm install itu sama aja. Jadi kita instalasi dulu nih
kita install dulu paket React Router DOM-nya. Kalau udah kayak gini berarti udah sukses. Kita bisa cek di packet JSON nih, di bagian dependencies nanti ada yang namanya React Router DOM. Kalau udah ada kayak gini berarti kita udah berhasil nge-install library React Router DOM-nya. Selanjutnya itu ada yang namanya browser router, teman-teman. Jadi browser router ini adalah komponen utama yang membungkus aplikasi React agar React Router itu bisa bekerja dengan baik. Jadi syarat pertama untuk memakai React Router, kita harus membungkus semua komponen kita sama yang namanya itu browser router. Jadi kan komponen utama kita ada di app.jsx nih. Berarti kita bungkus semua yang ada di dalam app ini pakai yang namanya browser router. Kita hapus. Misalkan kita punya div h1 hello world. Berarti kita harus ngebungkus semua komponen ini ke dalam yang namanya komponen browser router. Nanti tinggal di enter nih atau di tab, nanti otomatis diimport otomatis sama Visual Studio Code-nya, terus ditutup tag pembukanya, nanti otomatis ada tag penutupnya. Kita pindahin tag penutupnya ini ke bagian paling bawah. Oke, ini step pertama yang harus kita lakukan kalau kita pakai React Router DOM. Terus lanjut ke step kedua. Ada lagi yang namanya komponen routes. Jadi komponen routes ini digunakan untuk mengelola daftar rute atau halaman yang ada di aplikasi kita nantinya. Jadi setelah browser router, kita harus bungkus lagi pakai yang namanya routes. Ini ya, routes. Kita tutup, nanti ada tag penutupnya, kita pindahan ke bagian bawah ini. Jangan tipe ya, jadi ada routes yang pakai S, nanti ada juga yang nggak pakai S. Jadi setelah browser router ada routes, terus selanjutnya ada route. Mirip ya. Jadi route ini adalah komponen untuk mendefinisikan path dan elemen yang akan dirender saat path cocok. Jadi kita baru mendefinisikan apa aja bagian yang ada di website kita. Misalkan ada halaman home, terus ada halaman about dan lain sebagainya. Gimana kalau route-nya ini kita cocokkan sama, kita ambil contoh aja ya, misalkan kita cocokkan sama project portfolio kemarin yang udah kita buat di saat belajar vanilla JavaScript ya. Misalkan kita mau buat ada route home, jadi ini home page-nya, terus nanti ada rute ke about, skills, project sama kontak. Berarti langkah pertama yang harus kita buat, yang harus kita lakuin dulu itu ngebuat komponennya dulu. Jadi kita bisa balik ke VS Code, kita close, kita buat folder baru, misalkan namanya itu components. Terus komponen pertama ada home, misalkan kita kasih namanya home.jsx, terus kita export function home. Terus kita buat sederhana aja ya, kita copy ini semua. Misalkan yang pertama H1 nya nama saya, terus ada H2 title-nya, terus ada paragraf, terus ada button, hire me. Error karena JSX itu harus mengembalikan dalam bentuk satu elemen, maka kita bungkus semuanya ke dalam div. Kita udah selesai ngebuat komponen home-nya. Sekarang kita coba implementasiin lagi nih tentang
rootnya. Jadi kita bisa ngasih rootnya itu pakai komponen yang namanya itu root. Jadi nggak pakai s, yang di atas ini kan pakai s nih, routes. Kalau yang ini root aja. Terus dia itu soft closing tag, jadi nggak ada tag penutupnya, dia langsung ditutup aja nih satu tag ini. Terus atribut pertama yang harus kita kasih itu ada yang namanya path. Path ini itu yang ada di bagian URL. Misalkan kan ada localhost, misalkan ya, ada http localhost, terus portnya itu 5173. Terus misalkan kita kasih /home, berarti /home ini yang disebut path. Atau kalau misalkan ada /about, terus ada /dashboard/admin, berarti yang /about inilah yang disebut path. Terus /dashboard/admin inilah yang disebut path. Jadi kita harus nentuin dulu pathnya apa. Misalkan saya mau pathnya itu garis miring aja, artinya dia nggak path ini path default. Misalkan nih, berarti ini sekarang lagi ada di path default nih, nggak ada kata di belakangnya. Kita mau path default ini kita kasih dia elemen, misalkan kita kasih dia elemen home. Jadi kita import home-nya, terus kita save. Kalau kita cek sekarang, kalau kita ngunjungin dia tanpa ada path-nya itu cuma ada garis miring, maka dia akan nampilin komponen home. Nih, dia nampilin komponen home. Terus selanjutnya kan kita tadi ada lagi yang namanya bagian skills nih. Kita coba sekarang buat komponen baru namanya itu skill.csx. Terus kita ekspor function skills. Terus kita return. Kita lihat lagi websitenya. Kita buat dalam bentuk UL aja kali ya. Misalkan ada div atau langsung UL. Di dalamnya ada H1 skills. Terus di dalamnya ada LI. LI pertama ada HTML. Terus LI kedua ada CSS. LI ketiga ada JavaScript. Terus LI keempat ada React.js. Kita save. Sekarang kita balik ke app lagi. Kita buat path baru lagi. Kita buat lagi root baru, dimana path-nya itu misalkan kita, jadi path ini nggak ada aturan ya, kita bisa kasih sesuka hati kita aja namanya. Misalkan saya mau ngasih path-nya itu /skills. Terus kalau misalkan websitenya ada path /skills, maka kita kasih dia elemen, misalkan elemen itu skills yang udah kita buat tadi. Kita enter. Ini udah diimport nih elemen komponen skills yang ini. Jadi kita coba sekarang masuk ke localhost /skills. Kalau kita enter, nah maka dia akan nampilin bagian skills. Kalau kita hapus lagi nih, kita kasih /0, berarti dia akan nampilin yang home. Jadi dapat ya konsepnya. Kita coba perbaiki deh. Kayaknya lebih bagus kalau kita pakai div aja. Kalau misal masuk ke /skills lagi, nih dia masuk ke halaman skills. Selanjutnya nih kita sesuaikan lagi, berarti kita ada project sama kontak. Kita buat sampai selesai ya. Jadi kita buat lagi komponen namanya itu projects.csx. Kita export function projects. Terus kita kembalikan sebuah elemen.
Ya udah sama aja, kita kasih div h1 projects, kasih dalam itu ul li project 1, project 2, project 3. Terus kita buat komponen baru lagi, misalkan contact.jsx. Terus kita export function contact, balikin elemen lagi, kita lihat lagi isinya. Seperti div lagi h1 contact me, kita kasih aja form, terus ada input, ada label ya, ada label for name, terus name, ada input, tabnya text, kita copy paste saja. Ini untuk email. Kalau masih kasih label terus ada atribut HTML4, jangan lupa kasih ID di inputnya. ID-nya itu sama nilainya kayak HTML4. Kita balik lagi ke materi HTML. Nih. Email. Berarti sekarang kita udah punya 4 komponen: home, skills, project, sama contact. Sekarang kita tinggal nyesuaiin di root-nya aja. Misalkan pet ketiga ada yang namanya projects. Kalau dia projects, dia ngerender elemen projects. Ada export function projects. Nih, ada export project. Kalau misalkan dia contact, berarti dia ngerender halaman contact. Export function contact. Sekarang kita coba kembali ke project React-nya. Kalau misalkan kita masuk ke halaman projects, nah dia akan nampilin komponen projects. Terus kalau misalkan masuk ke halaman contact, dia akan nampilin halaman context. Jadi dia udah bekerja sesuai apa yang kita mau ya. Selanjutnya, jadi fungsi root-nya itu untuk mendefinisikan pet sama elemen yang cocok saat sama elemen yang akan dirender saat petnya cocok. Terus kalau kita perhatiin, kita masih pindah antar halamannya itu secara manual. Kita pindah dengan cara ngetik URL-nya. Kalau misalkan ke skills, kita ketikin /skills. Tapi nggak mungkin sebagai user mereka mindahin ke halaman tertentu itu manual kayak gini. Nggak mungkin dia nulisin skills, nggak mungkin dia nulisin projects kan. Biasanya akan ada sebuah button, atau mungkin di project portfolio kita kan ada nih hyperlink untuk pindahnya. Begitupun dengan Recruiter DOM, dia punya hyperlink tersendiri. Jadi untuk navigasi pertama ada yang namanya itu declarative navigation, yaitu menggunakan elemen atau komponen link. Jadi komponen link ini digunakan untuk membuat hyperlink dalam aplikasi Recruiter. Terus hyperlink ini juga menghindari yang namanya full page refresh. Nanti kita coba bandingin ya. Jadi misalkan di home kita punya di sini nav. Navnya itu kita kasih dalam bentuk ul, terus ada li. Terus di sini baru kita mau buat seolah-olah dia ada footer deh. Kan kalau di portofolio kita ada footer. Mohon maaf, maksudnya header. Kan kalau di portofolio kita ada header nih. Kita mau buat headernya di bagian nav ini.
Jadi li nya ini kita kasih elemen link. Jadi di dalam li ada yang namanya link. Kita import dia dari React Router DOM nih. Terus dia itu punya tag penutupnya, jadi kita tinggal tutup pakai tanda besar dari, nanti otomatis dibuatin tag penutupnya. Misalkan kita kasih ini home. Kalau misalkan kita klik link ini, dia akan pindah ke path to slash. Kalau kita cek sekarang, dia ada nih home. Kalau kita klik dia nggak ada aksi apa-apa karena kita lagi di path kosong nih, path default. Makanya nggak ada aksi apapun. Kita buat lagi link selanjutnya. Link selanjutnya berarti ada slash skills, projects, sama contact. Kita coba lihat, berarti ini apa tadi, lupa ya, skills. Kalau kita klik link ini, dia masuk ke bagian path skills. Terus selanjutnya ada dua lagi. Yang pertama itu ada projects. Kita copy paste aja project, terus ada contact. Terus kita refresh. Nih, sekarang kalau kita klik skills, dia otomatis masuk ke halaman skills. Kalau kita klik project, dia masuk ke halaman project. Yang harus teman-teman perhatiin, saat kita klik salah satu link yang ada di sini, halamannya itu akan pindah sesuai path yang udah kita setting nih. Misalkan kita ngasih elemen link kontak ini kan ke slash kontak, saat kita klik kontak, dia nggak ada refresh sama sekali. Jadi ini power dari atau kemampuan dari SPA atau single page application. Jadi dia untuk pindah dari halaman satu ke halaman lainnya itu instan teman-teman, nggak ada refresh sama sekali. Kita coba cek aja nih, saat saya klik skills dia nggak ada refresh sama sekali. Tapi gimana kalau seandainya kita kasih dia bukan link tapi A? Misalkan kita hapus yang link skills ini, kita kasih dia A, tag hyperlink tradisional dari HTML ya. Misalkan kita kasih dia slash skills. Kalau kita lihat dari segi tampilan sama aja, karena memang sebenarnya di balik komponen A ini tuh dia di balik komponen link ini tuh sebenarnya dia adalah tag href juga. Jadi dia tetap elemen EA tapi di enhance. Jadi dimodif sedikit rupa biar bisa bekerja dengan baik dengan React Router. Jadi kalau misalkan kita klik sekarang, kita klik dulu yang projects nih, dia nggak ada refresh. Tapi kalau kita klik yang skills, sekarang skills ini kan kita buat pakai elemen A tuh. Lihat dia ada refresh. Sepersekian detik tombol atau button refresh ini berputar nih. Kalau kita klik contact, dia nggak ada refresh sama sekali. Tapi kalau misalkan kita klik skills, dia refresh. Jadi kalau misalkan teman-teman ngebuat projectnya pakai React Router DOM, jangan lupa kasih hyperlinknya itu pakai link, komponen link. Itu cara navigasi pertama. Jadi navigasi kedua yang ada di React Router itu dia tetap declarative navigation, tapi dia nggak pakai elemen link ataupun komponen link, melainkan pakai elemen yang namanya itu nav link. Jadi nav link ini sama seperti link, tapi memberikan ability atau kemampuan untuk menambahkan style atau kelas berdasarkan status active route. Mungkin ini sering kita temui sih, active route ini. Misalkan kita buka Google nih, terus kita search yang namanya itu React. Misalkan kita masuk ke bagian gambar,
Nah, saat kita masuk ke bagian gambar kan ini style dari linknya berubah nih. Dia otomatis ada underline-nya, terus warnanya ada putih. Kalau kita masuk ke video, nanti juga berubah sesuai dia berada di halaman apa. Kita bisa nerapin hal kayak gini pakai declaration navigation tapi pakai elemen navlink. Sekarang kita coba ya. Misalkan kita ubah semuanya ini, semua link ini menjadi navlink. Oke. Terus kita hapus importan yang pertama. Kalau kita cek sekarang dia nggak ada beda sih. Dia tetap sama, dia tetap nggak ada refresh saat ngebuka sebuah halaman. Tapi sekarang kita punya ability yang namanya itu is active. Is active ini kita bisa cek pakai arrow function. Misalkan di home ini, di bagian class name kita buat dia sebuah arrow function. Terus arrow function ini menerima objek parameter, menerima parameter objek, namanya itu is active. Sekarang kita bisa lakukan pengecekan nih. Misalkan ketika sebuah pet ini aktif, nah terus kita bisa kasih dia kelas aktif. Kalau misalkan dia gak aktif, kita kasih aja kelas kosong. Kalau kita cek sekarang, berarti kita copy paste dulu yang semua ini ke semua link. Kita buka websitenya, nggak ada berubah. Tapi kalau misalkan kita masuk ke inspect element, nih kita masuk ke inspect element, kita buka yang bagian nav. Nah, kita lihat bagian nav nih. Kita kan sekarang lagi ada di page home nih, yang slash biasa aja, nggak ada tambahan petnya. Sekarang dia punya elemen A, terus kelasnya aktif. Tapi kalau kita cek link yang lain, dia nggak ada kelas sama sekali. Tapi kalau misalkan kita pindah ke berarti kita harus copy paste dulu nih. Kita copy paste dulu semua navnya ini ke masing-masing elemen. Kita copy paste ke sini. Jangan lupa import. Ke home udah, ke projects, import lagi, terus ke skills, kita import lagi. Oke, sekarang semua websitenya udah punya link. Kalau kita masuk ke skills, terus kita cek nih elemen skill, sekarang dia punya kelas aktif, tapi link lainnya dia nggak ada kelas sama sekali nih. Tapi beda lagi kalau kita masuk ke projects. Misalkan kita masuk ke slash projects, sekarang yang punya kelas aktif itu cuma link project nih. Kalau kita cek yang lain, dia nggak ada kelas aktif sama sekali. Berarti sekarang kita tinggal nambahin CSS untuk ngasih stylenya. Misalkan kita tinggal ngasih ketika sebuah elemen A itu mempunyai kelas aktif. Jadi gini cara buatnya. Ketika sebuah elemen A itu mempunyai kelas aktif, kita bisa kasih dia atau kita ubah warnanya jadi red, terus font weight-nya jadi bold. Kita cek sekarang. Kita belum menghubungin app.css-nya ke app.jsx. Jadi kita hubungin dulu. Kita import app.css. Nah, kita harus hubungin dulu JSX-nya ke CSS-nya. Save.
Lihat, sekarang kalau kita di slash projects, link yang project ini beda sendiri. Kalau kita ke skill, dia juga beda sendiri stylenya, begitupun ke home, terus ke kontak gitu. Jadi kita udah nerapin hal yang sama nih, kayak yang dilakuin misalnya di Google searching kan ada tuh, kita masuk ke shopping, dia juga beda style linknya, masuk ke gambar juga beda. Sekarang di website kita juga bisa kayak gitu. Kita bisa manfaatin ini melalui deklaratif navigation menggunakan navlink. Jadi ketika sebuah link itu aktif, ketika sebuah link itu kasih dia kelas dengan nama aktif. Tapi kalau misalkan linknya itu nggak aktif, yang artinya dia nggak ada di path-nya, maka ya kelasnya kosong aja. Terus untuk navigasi ketiga ada lagi yang namanya imperative navigation. Jadi imperative navigation ini menggunakan sebuah hook atau metode yang namanya itu use navigate, yang digunakan untuk melakukan navigasi secara programatis. Jadi kalau misalkan imperative navigation itu, navigasi yang dilakukan itu bukan berdasarkan apa yang dimau user. Kalau declarative navigation kan navigasinya itu dilakukan berdasarkan kemauan user. Misalnya user mau pindah ke halaman skills, ya udah dia klik link skills. Terus kalau misalkan dia masuk ke halaman project, ya tinggal klik link projects. Kalau misalkan imperative navigation ini, kita sebagai developer yang mengarahkan user itu harus kemana. Misalkan ya, kita buat di home ini, di komponen home, di setelah button hire me ini, kita misalkan kita klik, ketika user ngeklik ini kita kasih dia handle klik navigate to Google. Terus kita buat functionnya, function handle klik navigate to Google. Misalkan saat user ngeklik ini, kita sebagai developer ngarahin dia ke Google Search. Jadi kita tinggal buat dulu yang namanya variable atau objek navigate. Nih, caranya itu kita tinggal buat variable namanya itu navigate. Terus dia diambil dari use navigate. Jangan lupa import juga nih dari recruiter.dom. Terus ketika user ngeklik ini, misalkan kita tampilkan user ingin buka Google Search. Terus nanti kita tinggal navigasiin usernya ke slash, misalkan ke, atau login deh, kayaknya kurang cocok ini studi kasusnya. Misalkan kita buat button baru, ini kita hapus saja. Misalkan di sini tulisannya itu login. Terus handle klik navigate, handle klik login, nama functionnya biar sesuai. Nah, login. Misalkan saat user ngeklik login, kita di sini melakukan validasi username dan password. Anggap aja kita kan belum belajar autentikasi nih. Anggap aja di sini kita melakukan validasinya. Terus dari validasi tersebut didapatin sebuah variabel yang namanya isValid. Jika username sama passwordnya itu valid, maka isValid ini jadi true. Kalau dia nggak valid, jadi dia salah masukin username atau salah masukin password, berarti dia false. Berarti kita tinggal ngasih di sini if is valid, artinya jika username sama passwordnya itu benar, maka kita navigate dia ke misalkan slash project.
Tapi kalau misalkan dia nggak valid, kita bisa navigate lagi dia ke /home lagi. Jadi kurang lebih ini bisa dipakai untuk memindahkan user secara programatis. Kita sekarang coba cek di home, ada button login. Kalau kita klik, dia nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa karena is validnya false. Kalau kita klik true, kita ketikin true, kita refresh, kita klik login, dia pindah ke projects. Jadi ini contoh implementasi dari imperative navigation. Terus selanjutnya ada yang namanya parameter. Jadi parameter dinamis yang digunakan untuk mengirim data melalui URL seperti ID dari sebuah data. Misalkan kita akan ada di bagian projects nih. Kita ada di bagian /projects, terus di dalamnya ada project 1, project 2, project 3. Gimana kalau kita buat projects ini ada detailnya? Misalkan saat kita klik project 1, dia masuk ke halaman baru, terus menampilin detail dari project 1. Itu kita bisa manfaatin yang namanya itu parameter. Jadi misalkan nih, di bagian kita masuk ke bagian /projects, terus kita punya nih project, kita buat dia dalam bentuk link. Kita link, terus ini project 1, kita copy, ini project 2, project 3. Terus kita bisa ngasih misalkan to, nih, kita kasih dia dalam bentuk ini. Misalkan dia masuk ke path/project/project ID. Berarti kita misalkan kasih dia ke kita kasih dia ke /project, misalkan /projects. Linknya belum kita import. Nih, kita import dulu linknya. Kita kasih dia ke /project, bukan projects ya, tapi /project /1. Terus yang ini nih masuk ke /project /2, masuk ke /project /3. Sekarang kita harus definisiin dulu path-nya. Misalkan ketika ada route dengan path /project, terus kan yang di setelah /project ini datanya itu datanya itu dinamis ya, selalu berubah. Misalkan kita ada 10 project, berarti ini bisa jadi aja 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Berarti dia nggak tetap nilainya, berarti kita kasih dia yang namanya parameter. Misalkan /project /id project atau project ID lebih tepat ya, project ID. Nah, sekarang artinya kita ngejelasin ke recruiter DOM-nya kalau yang project ID ini datanya itu dinamis dan akan selalu berubah-ubah. Jadi dia nggak tetap jadi 1, 2, 3, 4, dia bisa berubah tergantung kemauan user. Ketika ada path kayak gini, kita render elemen yang namanya itu elemen project. Kita belum ngebuat komponen projectnya, jadi kita buat dulu elemen yang namanya project. Dia nggak pakai s, project.jsx. Terus kita export function project, kita kembaliin misalkan nih div, terus kita kasih h1, title-nya itu project detail project. Terus yang ini itu mau dinamis, misalkan detail project 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang kita buat aja 1 terlebih dahulu. Terus ada paragraf, misalkan lorem
nih. Terus kita impor komponennya. Oke. Kalau kita cek sekarang, kita udah buat pakai link ya. Misalkan kita klik project 1, dia masuk ke detail project 1. Kalau kita klik project 2, dia tetap detail project 1 karena ini tuh belum dinamis, dia masih statik. Gimana cara kita biar ngebuat project ini dinamis? Misalkan kalau kita klik dia project 3, dia nampilin detail project 3. Kalau kita project 2, kita nampilin detail project 2. Itu bisa kita ambil dari parameter yang ini. Dari URL-nya, kan URL-nya selalu berbeda tuh. Kalau misalkan project 1, URL-nya itu path-nya itu /project/1. Kalau misalkan dia project 2 /project/2, kita bisa ambil dia dari path-nya ini, dari parameternya. Caranya itu kita tinggal masuk ke komponen project-nya, terus kita ambil cons menggunakan use params. Nih, jadi jangan lupa import dari React Router DOM use paramnya. Terus apa yang mau kita ambil? Variabelnya itu sesuai namanya dengan parameter yang kita buat di route. Kan ini namanya project ID nih. Berarti kita tinggal copy, kita ambil deh project ID-nya. Project ID ini value yang ada di setelah /project ini. Misalkan ini 1, kalau misalkan /QWERTY deh. Berarti QWERTY inilah yang dimaksud dari project ID tersebut. Jadi kita tinggal nampilin, kita tampilin aja project ID-nya. Nah, kalau kita cek sekarang, kita masuk ke project 1, dia nampilin detail project 1. Terus kalau masuk ke project 2, lihat dia nampilin detail project 2. Kalau masuk ke project 3, dia nampilin detail project ketiga. Yang ini tuh selalu dinamis, nggak ada batasannya. Seandainya pun kita ngubah ini jadi QWERTY, lihat dia mengikuti yang ada di URL tersebut. Nih, detail project mengikuti yang ada di path belakang. Jadi itu untuk parameter, bisa dibuat pakai !2 terus nama parameternya. Terus yang terakhir nih, ada yang namanya nested routes. Jadi root yang memiliki struktur bersarang di mana root anak berada di dalam root induk. Jadi misalkan kalau kita perhatiin sekarang, di setiap komponen yang kita buat ini, kita akan ngebuat komponen kontak, home, ya, ada ngebuat kontak, home, project sama skills. Tapi di setiap komponennya itu ada yang namanya navigasi. Terus di project juga ada navigasi, padahal tampilannya sama ya. Terus di project yang ini kita harusnya ada navigasi juga sih. Kita coba copy, kita import. Terus di home juga ada navigasi ya. Nih, kita sekarang bisa manfaatin yang namanya itu nested route atau route bersarang. Kita bisa ngasih dia layout. Misalkan berarti kita mulai dulu perbaikan dari app.jsx-nya. Kita buat dulu route induknya itu misalkan /. Misalkan kita copy dulu, kita cut dulu yang ini, kita buat namanya itu routes. Misalkan path-nya itu /portfolio. Ini misalkan kita kasih dia namanya itu /portfolio. Terus dia ada tag penutupnya. Sekarang dia ada tag penutupnya. Terus di dalamnya ini kita kasih lagi route. Misalkan route, tapi sekarang path-nya itu dia nggak lagi pakai /, melainkan dia langsung nama path-nya aja, misalkan home. Terus kalau misalkan dia
ada pet home, dia akan merender elemen home. Berarti untuk merender elemen home ini kita harus mengunjungi pet yang namanya itu slash portfolio slash home. Jadi gitu cara bacanya. Untuk ngerender halaman home ini kita harus ngasih dia slash portfolio nih, terus slash home. Selanjutnya kita bisa kasih, kita copy aja nih yang sebelumnya, kita tinggal hapus slash ini. Jadi untuk ngerender halaman skills berarti kita harus kasih dia pet slash portfolio slash skills. Jadi kita nggak perlu nulisin slash portfolio ini berulang kali. Sekarang kita coba masuk deh, misalkan slash portfolio slash projects. Lihat dia dapat. Kalau misalkan slash home, dia juga nampilin home. Tapi sebenarnya power utamanya dari nested root ini, kita bisa kasih yang namanya elemen atau layout ke elemen induknya. Misalkan kalau kita perhatikan di semua konteks home ini, semua elemen ini, semua komponen ini, kalau kita perhatikan di semua komponen ini, baik di komponen kontak, home, project, semuanya itu ada nav kan. Kita bisa ngebuat nav ini dalam bentuk layout. Misalkan jadi kita punya, ketika user masuk ke slash portfolio, kita kasih dia elemen namanya itu slash layout. Kita belum buat komponen layout, kita buat dulu komponen layout .jsx. Nah, kita kasih dia export function layout, terus dia ngembalikan sebuah elemen div, di dalamnya itu ada nav. Ini kita cut aja navnya, kita tampilkan navnya di sini, kita import navigasi linknya. Kalau kita jangan lupa juga import layoutnya nih. Nih kita import layoutnya. Kalau kita cek sekarang, kita coba perbaiki dulu layoutnya. Berarti ini sekarang masuk ke slash portfolio slash home. Berarti ini slash portfolio slash skills slash project slash contact. Nah, kalau kita masuk, lihat, kita masuk ke skills, project, sama contact, dia akan selalu menampilkan apa yang ada di layout ini. Dia akan selalu menampilkan apa aja yang ada di layout ini. Misalkan hello world, di halaman apapun dia akan selalu menampilkan hello world ini, baik di halaman slash portfolio contact, slash portfolio slash project, slash skills, dia akan selalu menampilkan ini. Terus selanjutnya gimana cara kita menampilkan isi konten aslinya? Kan isi konten dari home, skill, sama project ini beda-beda. Gimana cara kita nampilinnya? Kita bisa manfaatkan yang namanya itu komponen outlet. Jadi komponen outlet ini adalah komponen yang digunakan untuk berender komponen child routes. Jadi misalkan berarti kita hapus dulu yang di kontak, kan kita udah hapus nih navigasinya. Di sini kita juga hapus navigasinya. Terus di project kita juga hapus bagian navigasinya, juga hapus. Sekarang untuk menampilkan halaman childnya itu, kita kasih dia yang namanya itu slash outlet. Kita import dari recruiter DOM nih, kita tutup. Sekarang kalau kita cek, lihat, dia akan menampilkan elemen childnya. Kalau ke home,
dia menampilkan home, skills dia menampilkan skills, project dia menampilkan project nih. Terus kalau misalkan di kontak dia juga menampilkan kontak. Tapi bedanya sekarang kita pakai yang namanya konsep layout. Kita ngebuat semua halaman yang awalannya itu slash portfolio akan selalu menambahkan layout ini, terus ditampilkan deh isi kontennya di dalam div tersebut. Jadi itu konsepnya. Jadi sekarang kita nggak perlu lagi ngebuat header sama footernya manual di masing-masing komponen. Misalkan kita kan punya navigasi, sekarang kita pengen di bawahnya itu juga ada footer. Terus kita kasih p copyright bla bla bla, misalkan copyright 2025 Cybernetic Bootcamp. Dengan kita ngebuat satu elemen footer ini, dia akan ditampilkan di semua child routes-nya. Kita coba cek. Nah, baik kita di home, dia akan tetap menampilkan footernya. Kita masuk ke skill, dia akan tetap menampilkan footernya. Masuk ke project, tetap menampilkan footer. Intinya di semua child routes-nya dia akan menampilkan yang ada di layout. Terus konten asli dari child route-nya ini, karena ini slash home ini konten aslinya nih, slash skills ini konten aslinya akan ditampilkan di bagian outlet ini. Jadi itu konsep nested route itu. Jadi sekian aja pembahasan kita untuk materi routing and navigation. Jadi kalau di React itu kita bisa melakukan routing dan navigasi menggunakan library yang namanya itu React Router DOM. Kita bisa cek, teman-teman bisa cek di website resminya itu reactrouter.com. Nanti bisa dicek di sini untuk dokumentasi lebih lengkapnya. Jadi sekian aja pembahasannya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga materinya mudah dipahami. Dan jika ada yang masih diragukan tentang materinya, bisa chat aja di grup kita yang udah disediain sama penelitiannya. Oke. Jadi itu pembahasan materi terakhir kita di React. Tapi kita masih ada sisa 3 pertemuan kalau seingat saya. Nanti yang 3 pertemuan itu mau saya rundingin dulu sama mentor sama section manajernya mau diisi buat apa. Nanti dikabarin lebih lanjut di WA-nya. Terus untuk materi video sama PPT-nya juga udah saya upload. Nanti saya kirim linknya setelah kelas ini. Terus jangan lupa bagi teman-teman yang udah hadir, diambil absennya. Di chat Discord udah dikirimin link absennya untuk pertemuan 21. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita tutup kelasnya?